Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai apa itu perdagangan internasional. Sebelumnya, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu perdagangan nasional, atau bahkan kalian sudah tidak asing lagi nih dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atau internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud ini berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau bahkan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dan di banyak negara, perdagangan internasional merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan abad, tetapi dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan juga politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan juga kehadiran perusahaan multinasional. Agar mendapat keuntungan, setiap negara membahas dan menyiasati model perdagangan seperti apa yang dapat saling menguntungkan. Yang kedua, jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat, itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan ekspor. Yang pertama yaitu ekspor biasa dan yang kedua ekspor tanpa LC. Ada perbedaan dalam keduanya, yaitu terletak di penggunaan letter of credit sebagai alat pembayaran. Ekspor biasa adalah penggunaan luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku yang kemudian ditujukan ke pembeli menggunakan LC. Sementara itu, ekspor tanpa LC bisa terjadi jika mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan. Yang kedua, yaitu impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor kebalikan dari ekspor. Artinya, Amerika Serikat membeli kelapa sawit dari Indonesia. Dapat dikatakan, Amerika Serikat melakukan impor kelapa sawit. Yang ketiga, yaitu barter. Barter adalah transaksi yang saling menukarkan barang satu sama lain. Yang ketiga, barter. Barter adalah transaksi yang saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang, untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. Yang keempat, yaitu konsinyasi. Contohnya, brand yang menitipkan bajunya untuk dijual di distro-distro. Nah, transaksi dalam sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Di lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual dititipkan di pasar internasional dulu, sehingga menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan di pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Yang kelima yaitu package deal. Package deal adalah kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang suatu negara. Perjanjian tersebut berupa kegiatan jumlah barang yang akan diekspor di negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan.
dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk di negara perbatasan agar mudah untuk berbelanja. Perdagangan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu sea border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Yang kedua, yaitu overland border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas darat. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan internasional yang pertama, 1. Penghematan biaya produksi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Yang ketiga, kerjasama antar negara. Yang keempat, meningkatkan sistem penerimaan negara. Yang terakhir yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Adapun kerugian perdagangan internasional, yang pertama, ketidakmampuan beradaptasi di pasar global sehingga perekonomian negara terpuruk. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tidak bisa bersaing dengan barang impor sehingga akan ditinggalkan konsumen. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional yaitu yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Artinya, adanya perdagangan dapat mempererat hubungan satu negara dengan negara lain karena antar negara tersebut saling membutuhkan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan dari hasil produksi di negara. Faktor tersebut ialah kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain sebagainya. Dengan adanya perdagangan internasional, tiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Artinya, sebab utama pada kegiatan perdagangan luar negeri ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, akan tetapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Artinya terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya ataupun alat produksi dengan maksimal karena mereka hanya khawatir akan terlihat produktif, yang akan mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional ini, pengusaha dapat menjalankan mesinnya secara maksimal dan dapat menjual kelebihan produknya ke luar negeri. Yang kelima, transfer teknologi modern. Artinya, perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknologi produksi yang lebih efisien dan cara-cara yang lebih modern. Adapun teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional merupakan teori yang menjelaskan tentang arah dan produksi terhadap perdagangan antar daerah serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Teori perdagangan internasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori kaum merkantilis. Teori ini merupakan suatu sistem kebijaksanaan ekonomi yang dianut dari daratan Eropa sekitar abad ke-16 dan ke-17. Inti pokok aliran merkantilisme ini merupakan mengingatkan peranan pemerintah dari yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat siklus surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri sehingga dapat terus memupuk cadangan logam mulia. Adapun realisasinya dengan cara yang pertama, mendorong dan meningkatkan ekspor. Yang kedua, membatasi impor. Yang ketiga, memperluas daerah koloni atau jajahan guna mendapatkan logam mulia ataupun bahan mentah hiburan. Yang keempat, memperoleh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, pembagian kedua, teori dari kaum klasik. Teori ini berasumsi diajukan oleh kaum klasik. Yang pertama,
ada yang diperdagangkan dua barang dan yang diperdagang dua negara. Yang kedua, ongkos produksi dianggap tetap. Yang ketiga, ongkos transportasi diabaikan. Yang keempat, tidak ada perubahan teknologi. Yang kelima, teori bernilai berdasarkan tenaga kerja. Yang keenam, faktor produksi bebas bergerak di dalam tetapi tidak dapat melampaui batas negara. Yang ketujuh, adanya persaingan di pasar dan faktor produksi. Yang kedelapan yaitu distribusi pendapatan tetap. Adapun kebijakan dari perdagangan internasional ialah di mana terdapat berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilakukan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, ialah proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping, di mana proteksi merupakan kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Adapun bentuk-bentuk dari proteksi yang dapat dijalankan di suatu negara ialah larangan impor, yang dimana melarang produk impor tertentu yang juga diproduksi di dalam negeri. Negeri pertama terutama tidak barang-barang memiliki daya saing yang lemah. Yang kedua, ya impor memiliki daya tarik untuk barang tertentu untuk masuk ke barang tersebut. Yang ketiga, kuota, artinya membatasi masuknya jumlah barang tertentu ke dalam negeri. Yang keempat, subsidi. Subsidi ini memberi subsidi kepada produsen untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Yang kelima, premi. Premi memberikan premi kepada produsen yang mampu mencapai jumlah produk tertentu dengan kualitas yang baik sehingga memiliki daya saing. Pembagian yang kedua, perdagangan bebas. Perdagangan bebas di sini ialah kebijakan dari perdagangan bebas untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas. Hal itu hanya berlaku bagi negara anggota yang bergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut. Yang ketiga yaitu politik dumping atau politik dumping. Dumping politik adalah perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah ke luar negeri dibandingkan dalam negeri. Tujuan politik dumping ini untuk meningkatkan daya saing, untuk memperluas rasa. Sebagai contoh, mobil Jepang di Singapura dijual dengan harga 1 juta yen, sementara di Jepang dijual dengan harga 1,4 juta yen. Sebagai contoh lainnya, mie instan di Malaysia dijual dengan harga 500 seandainya, sedangkan di dalam negeri dijual seharga Rp750 ibaratnya gitu. Jadi itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dari saudari Nurhaliza Syafitri. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam, yang dimana kita ketahui di setiap negara memiliki sumber daya alamnya masing-masing. Contohnya, Indonesia terkenal dengan hasil buminya seperti lada, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Sedangkan Australia dikenal sebagai negara penghasil hewan ternak. Hal tersebut menjadi faktor pendorong perdagangan internasional antar Indonesia yang membutuhkan daging sapi dan negara Australia yang membutuhkan hasil bumi. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Faktor penghambat yang pertama, keamanan negara. Pada dasarnya, keamanan salah satu hal yang penting untuk negara. Jadi, apabila negara tersebut tidak aman, setiap orang akan takut untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan dari pemerintah. Setiap negara memiliki kebijakan perekonomian dari pemerintah. Hal tersebutlah yang sering menjadi penghambat bagi perdagangan internasional. Contohnya, biaya untuk impor dan ekspor yang terlalu tinggi. Yang ketiga, rendahnya sumber daya alam.
Hal tersebut membuat negara-negara yang unggul dengan sumber daya alamnya akan menjadi salah satu peran penting bagi perdagangan internasional, sedangkan negara yang tidak unggul dalam sumber daya alamnya tidak dapat berbicara panjang atau banyak pada dunia perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional untuk suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak hanya itu, tujuan kebijakan perdagangan internasional juga ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan dari suatu negara. Di sini kita memiliki tujuan perdagangan internasional lainnya, di antaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan negara, yang kedua, memperluas wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi, yang ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain, yang keempat, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, yang kelima yaitu melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang keenam yaitu mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir. Yang ketujuh yaitu memperkenalkan sumber alam negara pada negara lainnya. Yang kedelapan membantu negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kesembilan yaitu membantu mempererat hubungan dengan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produksi kedua belah pihak. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.